Lahirnya Gerakan Barisan Muda Umat atau BMU diinisiasi oleh seorang ulama Aceh, Tunku Haji Muhammad Yusuf Abdul Wahab atau biasa disapa Tusuk Jenit. Di awal pergerakannya, Tusuk memanggil beberapa orang dekat untuk membicarakan bagaimana supaya mereka bangkit untuk menjadi perintis pergerakan dakwah sosial. Ternyata di dalam tubuh mereka mengalir darah para leluhurnya yang dikenal memiliki peradaban sosial yang tinggi. Rasa kasih sayang terpendam di dalam jiwanya bagaikan kayu gaharu. Saat dibakar, mengeluarkan bau harum yang semerbak. Dari situlah titik awal mereka sepakat untuk mendirikan BMU. Berangkat dari semangat kepedulian yang telah lama terpendam, akhirnya pada bulan Desember tahun 2017, BMU resmi didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan untuk mengelola program di lapangan, BMU kemudian membentuk sebuah badan khusus yang menangani penggalangan dana, pembangunan dan pertanggungjawaban yang diberi nama Gerakan Peduli Umat GPU BMU. Dalam kegiatan penggalangan dana, GPU BMU meluncurkan sebuah program yang cukup menarik partisipasi, yaitu gerakan Rp10.000 untuk rumah layak huni. Melalui program ini, GPU BMU berhasil mengumpulkan para sukarelawan. Hingga pada akhir Desember tahun 2017, BMU melaksanakan program perdananya, yaitu membangun rumah layak huni bagi seorang nenek janda duafa asal Kecamatan Pantra, Kabupaten Biren, Nek Fatimah. Prinsipnya, BMU hadir untuk mewadahi orang-orang yang sebenarnya memiliki semangat kepedulian yang sangat tinggi. Tetapi mereka tak tahu harus memulainya dari mana. Maka kami melihat ada cukup banyak orang-orang yang sebenarnya tersentuh hatinya melihat kondisi kehidupan dan persoalan hidup saudara-saudaranya yang penuh dengan kemiskinan, penderitaan dan kedhaifan. Namun ternyata tentu saja kekuatan personal orang per orang tak cukup kuat untuk menampung beban persoalan yang sangat berat ini. Maka untuk ini kami hadir mengajak untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki semangat yang sama, kepedulian yang sama. Dan ternyata sangat-sangat mengejutkan masyarakat kita, walaupun kehidupan kepribadiannya masih sangat sederhana dan bahkan hampir sama dengan orang yang ingin dibantunya, namun semangat untuk berbagi sangat-sangat luar biasa. Masya Allah, walaupun dengan uang Rp10.000, mereka tetap tak mau tinggal diam, ingin ambil bagian untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dalam penderitaan. Keberhasilan BMU berdakwah dan mengelola program secara transparan menjadikan BMU sebagai lembaga peduli sosial yang dipercaya. Orang-orang yang memiliki kepedulian mulai menyalurkan donasi melalui BMU. Para sukarelawan yang ikut memberikan sumbangsihnya melalui BMU datang dari berbagai latar belakang. Tak hanya orang-orang kaya, orang miskin pun ikut menyumbang. Tak hanya masyarakat Aceh, sejumlah orang dari luar Aceh pun ikut menjadi donatur tetap dalam setiap kegiatan yang digalakkan. Semisal saudara-saudara di Pulau Jawa dan Sumatera. Tak tertinggal, sejumlah masyarakat Aceh yang berada di negeri jiran Malaysia juga menggalang kekuatan untuk saudaranya di kampung halaman. Bahkan, sesuatu yang cukup membanggakan, sejumlah perempuan-perempuan Aceh yang berdomisili di Malaysia secara khusus membentuk wadah tersendiri untuk menggalang kepedulian. Mereka adalah Sri Kandi Aceh yang menamai diri WPU, Wanita Peduli Umat. Dengan pola yang sama,
Sejak berdiri, BMU telah berhasil melaksanakan sejumlah program peduli, antara lain program peduli gempa Lombok, program peduli Muslim Rohingya yang terdampar di Biren, dan yang paling fenomenal adalah program pembangunan rumah layak huni bagi sejumlah masyarakat miskin. Atas partisipasi para donatur, kita telah membangun 40 unit rumah layak huni di berbagai kabupaten atau kota dari semenjak terbentuknya BMU sampai akhir Desember 2019. Saudaraku, mari kita merenung sejenak. Membangun sebuah fasilitas rumah bagi mereka yang hidup di dalam rumah rayot adalah penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Membangun sebuah peradaban sosial yang telah dibangun oleh Rasulullah kepada para sahabat. Mereka yang hidup di dalam penderitaan sekarang, kalau ditelusuri keturunannya, boleh jadi mereka adalah cucunya para raja-raja. Tapi sekarang mereka hidup dalam penderitaan, di dalam sebuah lingkungan tidak peduli sosial. Tidak mustahil, sama sekali tidak mustahil, di dalam turunan anak cucu kita, mereka akan menjadi petani miskin. Mereka akan jadi yatim piatu. Tapi bagaimana nasib mereka seandainya hidup di dalam sebuah lingkungan yang hancur peradaban sosialnya? Tetapi bagaimanapun penderitaan anak cucu kita nanti, apabila hidup di lingkungan yang penuh dengan peradaban sosial, mereka akan terlindungi. Mari kita bangkit bersama membangun budaya dan peradaban yang telah berhasil dibangun oleh Rasulullah dan para generasi awal Islam yang kini terasa sudah terdegradasi. Mari kita lakukan semua itu karena Allah. Di samping bisa melindungi hamba-hamba Allah, kita akan dilindungi Allah dari neraka lewat kasih sayang kita kepada sesama, kepada hamba-hamba Allah yang lain. Mari saudaraku, bangkit, bakar darah para leluhurmu yang mengalir dari darah-darah generasi yang telah sukses membangun sebuah peradaban sosial yang mampu membantu saudaranya yang dekat, malah mampu membantu bangsa-bangsa lain. Saudaraku, saat orang-orang dalam duka nestapa harus menangis sendiri, tidak ada yang peduli, sangat menyedihkan. Tetapi sesungguhnya lebih menyedihkan lagi saat kita mendapati diri menjadi orang yang enggan peduli terhadap mereka, karena Islam menegaskan barang siapa yang tidak menyayangi antar sesama, ia tidak akan disayangi Allah. Hadirin dan hadirat, para undangan yang kami muliakan serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, sudah sama-sama kita saksikan profil dari gerakan peduli umat, yaitu Barisan Muda Umat yang telah sama-sama kita saksikan. Kemudian juga kita saksikan sekarang sedikit profil dari PPAI atau Pemuda Peduli Anak Yatim Kedai Krunggugu. Ya, itulah sekilas profil dari PPAI, dan acara pengukuhan dari kedua lembaga ini akan segera kita laksanakan. Kami mohon kepada para pengurus yang akan dikukuhkan oleh Yang Mulia Tusuk dapat berdiri untuk segera kita lakukan pengukuhan berikut ini.
Baiklah, acara pengukuhan segera akan kita lakukan. Kami persilakan kepada guru kita bersama yang kita muliakan, kepada Ayah Sum atau Tusuk, untuk segera melakukan pengukuhan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Abang-abang, adik-adik, saudara-saudara Alun Bandung yang berhadapan, yang karena di ada pentasnya, sebelum kamu kukuhkan sebagai pengurus BMU dan juga sekaligus pengurus dari PIPAI, sudah siap untuk dikukuhkan? Bertepatan tanggal 26 Desember 2020 jam 21.46 pengurus BMU sekaligus WPU Kecamatan Kuruku resmi saya kukuhkan. Dan kami harap pengukuhan ini membuat kita benar-benar serius di dalam bekerja. BMU sukses di dalam perjalanannya bukan hanya karena dilantik, tetapi bekerja setelah dilantik. Dunia ini butuh pekerja, bukan cuma butuh identitas sebagai pengurus. Jadi semangat ji, baik patah-patah, baik padam-padam, apalagi bulut. Walaupun ujian malamnya, silakan yang bulutnya tubuh, tapi semangat aja bulut-bulut. Semangat tidak pernah basah, tidak pernah padam, walaupun tubuh dibasahi oleh hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya sekaligus di tanggal yang sama, yaitu 26 Desember 2020 jam 21.48 Anda dilantik sebagai pengurus PIPAI Kedai Kuruku, Pemuda Peduli Anak Yatim. Semoga Anda akan selalu bersama Rasulullah di surga. Terima kasih. Di nyo karena ada protokol pandemi, Anda perlu tamah ada cara. Terima kasih kita sampaikan kepada yang mulia
Tusuk dan berkenan kepada pengurus untuk dapat di atas pentas sementara waktu itu dapat duduk. Kita duduk kembali. Acara kita sesuaikan untuk pelaksanaan lanjutan dari acara pada malam hari ini. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segera akan kita ikuti kajian keagamaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang langsung akan dipimpin oleh yang kita muliakan guru kita bersama, yaitu Tengku Haji Muhammad Yusuf Al-Wahab atau Tusuk. Dan untuk